Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Probolinggo ya, di Desa Sumberbulu ya. Jadi di sini ada sebuah temuan yang sangat spektakuler yang beberapa akhir pekan ini sempat ramai di pemberitaan TV ya. Temuan lorong raksasa atau lubang raksasa di dalam sungai yang diduga lubang tersebut bisa tembus laut, atau air yang masuk dari lubang itu tembus ke laut ya, masuk sampai ke laut, dan benda apapun yang ada di atasnya pasti akan kesedot atau tertarik, terbawa masuk arus tersebut. Jadi yang terlihat di sebelah kanan ini adalah sungai. Di sini banyak sekali sungai-sungai ya, dan dibatasi oleh dam atau bendungan sebagai pengaturan arus air tersebut. Nah, dan kita akan mencari di mana lokasinya lubang raksasa yang ada di dalam sungai atau di bawah sungai. Di depan sana terlihat ya jalan tol teman-teman, tol Probolinggo ya, ya. Tidak hanya lubang yang bisa tembus laut, namun ada cerita mistisnya di balik kejadian ditemukannya lubang yang ada di daerah Probolinggo sini. Nah, ini suara gemericik atau suara gemuruh air sudah mulai terdengar, dan di sebelah kiri saya ada aliran atau ada sungai yang besar ya, yang berada paling bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Itu air sungainya dari kesekian sungai yang ada di atasnya itu masuk atau turun ke sungai yang besar yang ada di bawah sana. Di sini juga ada sungai lagi. Jadi ada, kalau nggak salah, 6 sungai ya teman-teman ya. Ada 6 sungai. Nah, ini juga coba kita geser ke sana. Jadi ada 6 sungai yang seluruh arus atau aliran sungai itu masuk ke sungai besar tadi. Namun ada satu lubang raksasa atau sumur itu airnya masuk ke laut. Jadi langsung terbuang ke laut, dan sudah pernah ada penelitian atau sudah dilakukan penelitian bahwa lubang tersebut bisa tembus ke laut ya, yang ada di Probolinggo ini. Ini juga sungai lagi ya, dan di sana juga sungai lagi, dan ini sungai yang seperti itu. Nah, kita akan coba menelusuri atau geser mencari di mana letaknya lubang raksasa tersebut. Ini sangat luar biasa. Di balik ditemukannya lubang itu ada cerita mistis. Ceritanya seperti ini. Jadi dulu waktu ketika baru pertama kali ditemukan ya tempat atau lubang ini, itu ada perangkat desa sini yang mendapat bisikan bahwa temuan ini harus diruat dengan mendatangkan tayupan dengan alat gamelan dan lain sebagainya. Namun ketika rombongan dari tayub dan semua penabuh-penabuhnya sudah sampai di lokasi, tiba-tiba mereka semua itu hilang, berikut alat gamelannya teman-teman. Memang sangat di luar nalar ya, dan seperti tidak masuk akal. Namun ini real, cerita turun-temurun dari warga. Tentang kejadian yang sangat menggemparkan daerah Probolinggo sini. Dan sampai sekarang tempat ini masih dianggap wingit oleh sebagian warga yang mengetahui kisah tersebut. Sangat dekat sekali dengan jalan ya, jalan desa ya, jalan kampung ya. Diduga juga bangunan ini dibangun pada era kolonial atau zaman penjajahan Belanda atau Jepang ya teman-teman ya. Kita sudah sampai ke lokasinya teman-teman.
Nah, terlihat di sini ya. Sayang sekali ini posisinya air sungainya lagi surut. Mungkin pengaturan arusnya karena di atas sana tadi kan kita menjumpai atau menemukan dam ya, atau untuk pengontrol arus air. Jadi bisa dialirkan kemana saja terserah nanti yang mengalirkan. Yang jelas ini adalah saluran air untuk area persawahan, untuk irigasi ya. Jadi saluran air irigasi, sungai irigasi yang difungsikan warga untuk mengairi persawahan. Jadi untuk apa, kontrolnya bisa melalui dam tadi. Coba kita mendekat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau melihat dari sisi bangunannya atau bentuk bangunannya, ini memang benar-benar peninggalan pada era Belanda ya, era kolonial. Nah, di situ terlihat ada seperti dibuatkan apa ya, waterfall ya. Mungkin di situ masuknya air. Namun ketika hujan ini sangat bagus ya teman-teman. Air ini yang dari atas ini masuk ke sana, dan di sana ada lubang lagi yang tembus ke sungai sebelahnya. Namun di lubang yang paling turun itu lubang sangat dalam, dan diduga lubang yang turun itulah yang di bawah sana itu tembus laut. Jadi ada sungai di bawah tanah seperti itu yang langsung menembus laut. Namun di sini lorong yang masuk ke sana ini tembus ke sungai yang sebelahnya tadi, karena banyak sekali aliran sungai yang ada di sini ya. Sayang sekali akses turun ke sana tidak ada. Nah, jadi kita hanya mampu shot dari sini ya teman-teman ya. Dan ketika ya debit air ini full dan meluber, semua benda-benda yang ada di atasnya dari lubang raksasa ini atau sumur raksasa yang ada di tengah sungai ini itu tersedot teman-teman. Tersedot masuk ke sana dan hilang dan sampai ke laut. Jadi sampah-sampahnya itu hilang sampai ke laut seperti itu. Peninggalan leluhur, dan ini munculnya ketika air sungai ini surut. Namun ketika debit airnya rata dengan ini tidak kelihatan, yang kelihatan hanya sedotan atau pusaran air ya, pusaran air yang sangat bahaya juga ini kalau orang tidak tahu. Jadi seandainya ya ini ada perahu ke sini tidak tahu tentang lokasi ini, jadi bisa tergilas, kesedot dengan pusaran air yang saing derasnya. Mungkin juga ya karena ini dibuatkan lubang yang bisa tembus ke laut untuk menguras banjir. Jadi ini kan termasuk apa ya, saluran irigasi yang ketika dibuatlah sumur seperti ini, lubang seperti ini, itu untuk menanggulangi debit air yang berlebihan karena banjir. Jadi oleh leluhur kita, tentunya dengan arsitek dari Belanda ya, di waktu penjajahan dulu, itu dirancang sedemikian rupa sehingga banjir itu bisa tertanggulangi dengan cara dibuatkan lubang seperti ini yang bisa langsung sampai ke laut, membuang atau dibuang ke laut air banjirnya tadi. Di seberang sana ya teman-teman ya, tidak hanya di sini, di seberang sana juga ada sungai lagi. Jadi banyak sekali sungai, dan ini sungai yang paling bawah, dan yang di seberang jalan ini sungai yang paling kayaknya sih tingginya setara dengan sungai yang awal tadi kita review ya. Nah, di area sana, di seberang sana itu merupakan persawahan ya. Jadi banyak sekali sawah di sini, dan itu jalan tol ya. Nah, ini sungai yang lebih besar dari sungai-sungai yang tadi kita review. Seperti ini. Nah, kita coba mereview ke sebelah sini. Ini adalah bantaran sungai atau aliran sungai yang lebih besar ya teman-teman. Namun ini lebih tinggi. Saya bilang lebih tinggi kenapa? Karena ini air yang dari sungai yang lebih besar ini dibuatkanlah sebuah dam
Nah, seperti ini. Nah, dan ketika dam ini dibuka, ini airnya masuk ke sana, sungai yang di sebelahnya dari lubang raksasa tersebut, dan dibrol masuk ke sungai yang lebih besar yang ada di sana tadi yang kita berhasil review ya teman-teman. Sangat spektakuler sekali, sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa yang berhasil kita review di wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Sebuah sumur atau lubang raksasa di bawah sungai yang ketika benda apapun yang melintas di atasnya pasti akan tersedot hanyut sampai ke tembus ke laut. Oke teman-teman, jadi untuk review dan tayangan kita dalam kesempatan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah kalam maupun lupa. Saya akhiri dengan suratul mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu.